Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi teman-teman yang sedang melihat video ini. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi modul dari praktikum sistem operasi untuk semester genap tahun ajaran 2021-2022. Di mana pada modul kali ini kita akan membahas tentang instalasi SINU. Yang pertama harus teman-teman siapkan adalah file SINU-nya ini, yaitu backend.ova sama developsystem.ova, di mana itu kalian bisa download ada di buku modul yang sudah disediakan sama EFLab ya. Nah, setelah kalian menyiapkan dua file ini, kalian selanjutnya bisa mengakses ke VM box-nya atau virtual box manager-nya, virtual machine-nya. Di sini kita akan menggunakan Oracle VM. Nah, pertama yang harus kalian lakukan adalah di sini agak sedikit berbeda ya, karena yang kita download ini sudah berbentuk .ova, sehingga yang kita lakukan pertama kali itu adalah kita akan melakukan import gitu ya. Kalau biasanya mungkin bagi yang sudah pernah mencoba Oracle VM VirtualBox itu, kalau yang kita lakukan adalah langsung klik new. Cuman karena kebetulan file yang kita download ini adalah .ova, bukan .iso, sehingga kita akan melakukan import. Itu. Bentar, kita ada copy dulu lokasinya. Oke, di sini kita akan mengakses yang develop dulu, karena develop ini sebagai tampilan utamanya ya. Oke, pertama kita import. Setelah kita atur setting ini, kita klik next. Langsung next aja. Nah, lalu kita akan tunggu proses importnya. Nah, untuk kemampuan importnya ini setiap laptop akan berbeda-beda ya, sesuai dengan kapasitas size atau kemampuan dari masing-masing spesifikasi laptopnya ya. Kalau di sini saya akan memakan waktu kurang lebih 14 menit. Dan bisa bertambah ya, tergantung dengan spesifikasi yang ada. A few moments later. Jika setelah beres kita melakukan importing develop systemnya, selanjutnya kita jangan langsung ke import ke backend-nya, tapi kita akan sedikit menyeting dulu si develop system ini. Apakah sudah sesuai dengan kriteria supaya nanti akan bisa berkomunikasi atau berkoneksi dengan si backend. Jadi pertama kita cek dulu di networknya ini, dimana name-nya itu harus sinu_net ya untuk adapter satunya. Lalu enable network-nya di checklist dan attention to-nya internal network. Sedangkan kalau adapter 2-nya dia attention to-nya NAT ya. Jadi harap dipastikan gitu. Setelah itu kita akan ngecek di serial port-nya. Nah, serial port-nya ini kita bisa ganti. Yang asalnya ini /tmp/sino_serial. Di sini kita ganti menjadi / terbalik ./pipe
com_1 ya, dimana ininya nggak usah di checklist, connect to extension pipe atau soketnya, port mode-nya host pipe, dan ininya COM1 kayak gitu ya, dan enable serial portnya di checklist. Nah, setelah kita setting serial portnya, kita ke display dikit, cuma ingin memastikan bahwa kapasitas dari memori kita cukup gitu ya, jadi harap dipastikan untuk masing-masing ininya. Terus untuk graphical controllernya kita jangan pakai VBox VGA, tapi diganti jadi VMS VGA dengan enable 3D acceleration-nya di checklist ya, karena ini kita mainnya di desktop gitu. Ya, ini secara sistem akan kayak gini. Nah, termasuk sistemnya juga ya. Kalau sistemnya kita memang gak kuat, kita bisa kecilin aja. Intinya ya dibuatlah jadi hijau. Karena kayak tadi nih, yang saya ini kan awalnya dari bawaannya itu 4096. Kelihatan di sini saya nggak bisa oke. Kenapa? Karena memang kapasitas memori laptop saya tidak mencukupi gitu untuk di virtual machine-nya ini. Sehingga ya udah kita kecilin aja, minimal jadi setengahnya aja gitu. Nah, jadi 2048 supaya minimal kita bisa oke jika kita bisa setting hal tersebut. Nah, oke, berarti develop sistemnya udah kita setting ya. Nah, setelah develop kita setting, selanjutnya kita akan import backend-nya gitu di tempat yang sama tadi. Oke, setelah ini tinggal next. Oke, nah ini tinggal langsung import aja ya. Nah, sama setelah kita udah import, sama seperti develop system yang sebelumnya. Kita bisa setting atau mau biar nggak ketuker, kita bisa jadiin mereka dalam satu kesatuan. Kayak gitu. Jadi bentar aja, kita setting dulu aja ya. Oke, settingnya pun sama. Pertama kita cek dulu networknya. Ini harus jadi sino.net, intinya internal network, dan update terduanya harus NAT. Oke, lanjut ke serial portnya, dimana ininya di checklist connect to exiting pipe socketnya, ininya COM1, ininya host pipe, tetapi ini diubah lagi sama seperti develop, itu /pipe /com_1. Nah, sehingga ini membuat backend sama develop system itu dalam satu kesatuan sistem yang sama. Kurang lebihnya akan seperti itu. Jadi bisa saling terhubung gitu. Oke. Nah, cuman yang membedakan karena backend ini kita cuma sebagai sistemnya, sehingga kita sebenarnya displaynya nggak perlu diatur lagi. Displaynya kita bisa biarkan aja, tapi sistemnya sama untuk sistemnya. Karena bawaannya pasti nggak akan beda jauh develop system sama backend yang udah kita download itu. Dan ini pun kelihatan kan di sini saya tidak bisa untuk mengokekan, maka saya ganti dulu kapasitasnya. Sama seperti sebelumnya, kita jadikan setengahnya aja. 2048. Oke. Nah, setelah beres, di sini kita pertama akan menjalankan dulu si develop sistemnya dulu untuk menguji apakah tampilan utamanya udah jalan atau tidak.
Debian tinggal kita enter aja. Karena memang sini ini bawaannya pakai Debian ya, OS-nya. OS Sinu ini tuh. Oke, kita tunggu dulu aja sambil prosesnya menunggu. Karena masih instalasi. Oke. Nah, setelah itu kita coba jalankan backend-nya. Nah, jadi ini tuh kita menjalankan develop system sama backend tuh secara berbarengan gitu ya. Oke, nah ini adalah tampilan awal dari sistem develop Sinunya atau Sinu OS-nya ya. Walaupun dia menggunakan Debian gitu secara bawaannya. Tapi inilah tampilan kalau kalian udah berhasil melakukan instalasinya gitu secara develop system. Nah, sedangkan ini untuk backend-nya. Nah, backend-nya sedang diproses juga. Nah, dia akan seperti ini kalau backend. Nah, ciri-ciri kalau backend kalian itu benar ya dalam settingannya atau berhasil terkonfigurasi dengan develop system adalah akan tulisannya seperti ini. Welcome to group. Gitu ya. Nah, kalau ada tulisan welcome to group berarti backend kalian sudah benar gitu. Dan develop system kalian pun kalau tampilan seperti ini berarti develop system kalian udah benar ya. Nah, mungkin muncul agak sedikit pertanyaan, gimana kita loginnya? Sedangkan kan ini sudah berbentuk langsung ke user gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di modul pun udah dikasih tahu username sama passwordnya. Jadi silakan lihat di modul saja untuk melihat apa username sama passwordnya gitu ya. Utama saat kalian login ke Sinu tadi. Cuman di sini saya harus menjelaskan dulu bahwa terminal Sinu itu kalian belum dalam Sinu. Terminal ini adalah masih terminalnya si OS Debian. Ya. Sinunya nanti akan kita bahas di modul selanjutnya ya. Untuk eksplorasi Sinu. Untuk modul ini saya cuma menjelaskan bagaimana kita melakukan instalasi Sinu saja. Nah, jadi finalnya tuh minimal kalian sudah bisa login dan hasilnya tuh seperti ini. Backend-nya itu adalah welcome to group.
develop sistemnya itu akan seperti ini. Nah, jadi sebenarnya saat kalian menjalankan sistem develop system aja, pasti tampilan kalian akan nyampe sini. Nah, jadi belum ketahuan nih fungsinya si welcome to group ini tuh apa, atau si backend-nya ini. Nah, ntar akan bahas lebih lanjut di modul selanjutnya ya. Nah, ini untuk pembahasan jelasnya. Yaitu cuma terminalnya punya Debian. Gitu, karena ntar kita sinunya itu adalah di dalam si Debian-nya ini. Gitu. Dan itu akan dijelasin di modul selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.